Menurut cerita Agus, ketika dia sedang menata barang-barang di kemarin siang itu, dia ini melihat dari atas rak ini seperti ada kepala. Nah, kepala itu wajahnya ini menyeramkan sekali mendekati Agus karena Agus kaget. Jadi waktu itu dia tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wujudnya seperti apa, Mas? Tolong kamu ceritakan. Nah, ketika Agus ini bercerita, Justina ini baru sadar kalau 3 sosok yang diceritakan Agus itu wujudnya seperti 3 buah topeng yang berada di kamar yang biasa dia bersihkan, tempat di mana pemiliknya ini biasanya melakukan ritual dengan membakar dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mungkin akan bisa diambil sebuah pengalaman dari sebuah kisah. Bagi kita yang setiap hari bekerja, apalagi merantau jauh dari rumah, kita ikut kerja dengan orang yang tidak kita kenal, dan kita tidak tahu seluk-beluk tentang tempat itu. Tujuan kita hanya ingin mencari nafkah. Nah, untuk itu ada sebuah sedikit filosofi sebenarnya. Ketika kita bekerja, modalnya hanya 2 hal. Pertama, kejujuran, kedua, tanggung jawab. Jikalau di tempat kerja kita tidak mendapat apresiasi atau hasil yang mencukupi, mending lebih baik kita resign dan cari tempat kerja lagi, atau kita membangun usaha yang bisa kita kendalikan sendiri daripada kita harus mencuri. Nah, kisah ini diceritakan oleh seorang narasumber. Aku dan narasumber ini tidak kenal. Jadi dia ini langsung menghubungiku, kemudian menceritakan tentang sebuah kisah yang dia lihat langsung. Dia ini tidak mengalami kisah itu, tapi dia ini menjadi sebuah saksi mata. Narasumber saat ini namanya ini Mbak Justina. Kejadian ini dia ketahui waktu sekitar tahun 2012 atau 2013. Dia ini sempat lupa dengan tahun pastinya kejadian itu. Nah, awal mula kisah ini adalah pada waktu itu Mbak Justina ini tinggal di sebuah pinggiran kota, di salah satu kota di Jawa Tengah. Di situ ada sebuah tempat bangunan ini baru saja direnovasi. Bangunan ini tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah dari Mbak Justina ini. Nah, ketika direnovasi, ternyata menurut kabar awal tempat itu dibeli oleh salah seorang pengusaha dari luar pulau. Ketika sudah selesai direnovasi, bangunan yang awalnya ini merupakan sebuah rumah ini dibongkar total, kemudian dijadikan toko. Toko itu menjual beberapa alat seperti onderdil dan spare part, tapi sangat lengkap sekali. Bahkan di belakangnya ini ada gudang yang sebagian digunakan untuk garasi dan untuk menyetok barang-barang yang sangat banyak sekali. Ketika baru saja beroperasi, kebetulan waktu itu karena pemiliknya orang dari jauh luar pulau, di situ membuka lowongan pekerjaan. Di awal buka lowongan pekerjaan, Justina ini yang dia waktu itu baru saja lulus SMA, dia mencoba melamar pekerjaan di tempat itu karena dia merupakan orang lokal tempat itu dan sudah mendapat rekomendasi dari RT setempat. Dia ini akhirnya diterima kerja di tempat itu. Awal-awal kerja di sana, Justina ini merasa kesulitan karena dia harus menghafal begitu banyak macam barang. Bahkan menurut dia ini jumlahnya bukan puluhan lagi, tapi ratusan. Pemilik dari tempat itu menurut Justina adalah seorang pasangan suami istri. Beliau berumur sekitar 50 tahun ke atas. Nah, sebagai penanggung jawab di tempat kerja itu ada namanya Mbak Oki.
Mbak Oki ini merupakan keponakan dari pemilik toko ini. Dia bertugas sebagai kasir dan pengelola, karena menurut cerita dari Justina, Mbak Oki ini sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat yang di sana, di pulau awalnya itu. Dia tidak menceritakan tempat awalnya itu dari pulau mana, tapi di sana juga sudah membuka toko yang cukup besar. Jadi ini merupakan cabang, tapi cabang ini seperti distributor karena barang-barangnya ini sangat banyak sekali. 1 bulan kerja pertama, Justina ini mulai menghafal. Dia diajari oleh Mbak Oki untuk menghafalkan beberapa jenis nama barang dan harganya. Karena di awal bulan ini belum terlalu ramai, mungkin karena belum banyak orang yang tahu juga. Tapi menurut dia, mulai di bulan kedua dan ketiga, toko ini sangat ramai sekali. Bahkan waktu itu akhirnya Mbak Oki ini meminta Justina untuk mencarikan pegawai baru. Sebelumnya mereka ini cuma bertiga. Jadi Mbak Oki, Justina, dan ada 1 orang laki-laki yang dia ini berada di bagian gudang. Nah, setelah toko ini ramai, kemudian mereka ini ada 1 armada mobil box. Jadi di situ membutuhkan 1 orang supir lagi dan 1 orang helper untuk membantu pengiriman barang ketika ada pesanan ke kota lain. Nah, akhirnya Justina ini mengajak beberapa kenalannya, termasuk ada 1 orang tetangganya. Jadi waktu itu pada akhirnya Mbak Oki ini bilang, kamu cari aja, nanti aku yang seleksi. Kalaupun ada beberapa orang juga gak apa-apa, Yus. Kemudian waktu itu akhirnya ada 3 orang laki-laki yang bekerja di tempat itu. 1 orang di gudang, 2 orang di bagian pengiriman keluar kota, walaupun itu bukan setiap hari kirim. Nah, di bagian depan toko ini cuma 2 orang, cuma Justina sama Mbak Oki. Untuk pertama kalinya di bulan kedua, Justina ini kedatangan tamu, dan dia itu ternyata adalah pemilik dari tempat itu. Untuk pertama kalinya beliau ini datang. Nah, di situ Justina ini disuruh membersihkan sebuah ruangan, tepatnya kamar, tapi kamar itu sangat sempit sekali. Ukurannya hanya sekitar 2 x 3. Nah, kamar itu setelah dibersihkan, kemudian di sana itu ditata oleh pemilik tempat itu. Setelah ditata, kemudian beliau ini berpesan kepada semua pegawai di situ, termasuk Mbak Oki, jangan ada 1 orang pun yang masuk ke tempat ini, kecuali aku yang minta. Setelah itu beliau ini keluar. Pemiliknya ini tidak terlalu banyak omong orangnya. Dia hanya sekedar menyapa. Tapi beliau ini tinggal di daerah situ, yang tempatnya ini cukup jauh karena menurut Mbak Oki usahanya ini cukup banyak. Tapi Justina ini bercerita kalau setiap hari Selasa pemiliknya ini selalu datang, kemudian masuk ke ruangan itu di pagi hari. Nah, setelah itu entah apa yang mereka lakukan, tapi Justina ini selalu mencium bau dupa. Kadang bau dupanya ini sangat menyengat sekali, mungkin yang dibakar dupanya ini sangat banyak. Nah, keesokan harinya di hari Rabu, Justina ini selalu diminta oleh Mbak Oki untuk membersihkan tempat itu. Ketika pertama Justina masuk ke dalam ruangan itu, dia ini melihat ada seperti sesajen. Dan sesajen itu seperti bunga, tapi ada dupa yang bekas terbakar habis. Dan di dalam ruangan itu ada beberapa topeng yang menempel di tembok. Topeng itu cukup menyeramkan, entah apa bentuknya, tapi Justina ini bilang topengnya ini menakutkan. Setelah kejadian itu, setiap hari Rabu Justina selalu melakukan aktivitas yang sama. Tapi pada suatu hari, salah seorang teman Justina yang berada di gudang ini bilang dia ini kewalahan. Kalau apalagi dia harus melayani orang yang beli dan dia harus mencarikan barang ini, dia selalu kewalahan. Dia bilang ke Mbak Oki kalau untuk dimintakan 1 orang teman lagi, apalagi kalau 2 orang temannya ini sedang kirim barang ke luar kota. Awalnya Mbak Oki meminta bantuan Justina dan beberapa orang yang kerja di situ untuk mencarikan 1 orang lagi, tapi mereka ini ternyata tidak menemukannya.
Maklum karena baru pertama buka, jadi gaji di tempat itu belum terlalu besar. Jadi orang mungkin kurang tertarik. Akhirnya Mbak Oki ini membuat satu tulisan yang dipajang di depan. Tulisannya adalah dibutuhkan 1 orang karyawan laki-laki dan syaratnya cuma 1. Dia ini masih single dan belum menikah. Kemudian tak beberapa lama, sekitar 2 atau 3 hari, ada 1 orang melamar di situ. Ketika dia ditanya, dia ini rumahnya agak jauh dari tempat itu dan dia ini belum menikah. Dia sering kerja berpindah-pindah tempat. Mbak Oki tidak mau ambil pusing, dia hanya meminta fotokopi KTP-nya saja. Kemudian sedikit menjelaskan pekerjaan di tempat itu dan dia diterima di hari itu juga. Namanya ini Agus. Nah, Agus ini anaknya ini pendiam daripada yang lain. Bahkan ketika mereka teman-temannya bercanda, Agus ini hanya duduk melihati teman-temannya ini bercanda. Tapi ketika dia disuruh untuk mengambilkan sesuatu, dia ini langsung cekatan anaknya sebenarnya. Sekitar 1 minggu setelah Agus ini bekerja di tempat itu, pada suatu siang, Justina mendapatkan beberapa permintaan barang, tepatnya beberapa onderdil mobil. Nah, ketika dia mengecek stok di sebuah data, tepatnya di komputer, di situ masih ada. Tapi ketika dia mencari di gudang dengan bantuan salah seorang temannya, dia bilang barangnya ini sudah tidak ada. Bahkan dia sempat ingat ada 1 barang yang memang tinggal ada 1. Barang ini cukup mahal harganya. Tapi ketika dia mencari, bahkan dibantu oleh Agus dan temannya Justina yang pertama itu, mereka tidak menemukannya. Kemudian dia bilang ke Mbak Oki, "Mbak, barang ini tidak ada." Ketika Mbak Oki ini mengecek, barang itu sebenarnya harusnya masih ada, Yus. Tapi kemana? Coba kamu cari lagi. Aku ini sudah capek nyari, Mbak, dari tadi. Padahal aku ingat tempatnya itu di sebuah rak nomor 2 dari atas, tapi di sana kosong. Kemudian Mbak Oki ini bilang, "Ya sudah, Yus, biarkan saja. Nanti kita bilang saja ke konsumen barangnya belum ada. Nanti kalau datang kamu kasih saja nomor telepon tempat kita." Tapi kejadian itu ternyata berulang beberapa kali. Bahkan ketika ada 1 barang dengan stok yang masih utuh, itu ditaruh di kardus, tapi kardus itu ternyata habis terbuka dan barang itu hilang 2 biji waktu itu. Kemudian Mbak Oki ini mulai agak curiga, tapi karena tidak ada bukti, jadi dia tidak berani menuduh siapapun di tempat itu. Walaupun dia merasa mulai ada yang aneh di tempat kerja mereka. Suatu hari di hari Selasa, pemiliknya ini datang seperti biasanya. Kemudian dia bertanya kepada Mbak Oki selaku penanggung jawab di tempat itu apa ada masalah lagi. Nah, Mbak Oki ini bercerita waktu itu Justina sedang berada di depan, jadi dia mendengarkan. Mbak Oki menceritakan kalau ada beberapa barang yang hilang. Entah dia salah ngitung atau memang barang itu memang hilang. Kemudian pemilik tempat itu berkata kepada Mbak Oki, "Biarin saja, Ki. Kalaupun memang ada yang nyuri, nanti juga dia tahu sendiri akibatnya. Tapi lain kali kamu harus teliti menghitung stok barang datang dan barang yang keluar. Jangan sampai salah. Kamu yang aku percaya di tempat ini." Kemudian bapak itu langsung keluar menuju ke mobilnya dan dia pergi. Nah, beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Jumat, Justina ini masih ingat kejadian itu. Jam 2 siang, dia sedang melayani salah seorang konsumen yang sedang membeli barang. Kemudian terdengar dari teriakan dari belakang gudang. Salah seorang teman Justina ini lari ke depan. Dia bilang ke Mbak Oki, "Mbak Oki, tolong Mbak Oki, aku jatuh." Kemudian Mbak Oki dan Justina ini lari ke belakang dan di situ dia melihat Agus ini jatuh dengan kepalanya ini membentur sebuah sudut lemari tempat barang-barang tertata sebagai stok barang utama. Nah, Agus ini dalam posisi keadaan tidak sadar. Bahkan waktu itu ketika dibalik, keningnya ini berdarah. Nah, Mbak Oki waktu itu panik, kemudian menyuruh Justina untuk mengambil
minyak, mungkin sejenis minyak angin, untuk menyadarkan Agus. Tak beberapa lama kemudian Agus ini sadar. Nah, ketika sadar, Agus ini diberikan air minum oleh Mbak Oki. Kemudian dia ditanya, "Kamu kenapa, Gus?" Nah, waktu itu dia ini bercerita kalau ketika dia menata barang di rak-rak atas, dia ini tiba-tiba kepalanya itu pusing, kemudian gak sadar dan dia itu jatuh. Nah, akhirnya pada waktu itu sama Mbak Oki, Agus ini disuruh pulang dan diantar oleh temannya ini. Tidak ada kecurigaan sebenarnya waktu itu. Jadi di hari itu Agus pulang lebih awal. Nah, keesokan harinya di hari Sabtu, ketika Mbak Oki ini membuka toko, karena kebetulan Mbak Oki ini tinggal di tempat itu ditemani oleh salah seorang pembantu perempuan ibu-ibu. Justina ini datang lebih awal. Di sana dia melihat Agus ini sudah berada di depan pagar, walaupun tempat itu belum dibuka. Ketika Mbak Oki ini membuka, dia sempat kaget dan bertanya kepada Agus, "Loh Gus, tumben kamu kok pagi-pagi, apa kamu sudah sehat? Kalau kamu belum sehat, nanti kamu libur saja dulu, nggak akan dipotong juga, karena kamu kan kemarin mengalami sedikit musibah." Tapi Agus bilang, "Nggak apa-apa Mbak, aku sudah sehat, aku cuma mau ngomong sesuatu ke Mbak Oki." Waktu itu Justina ini melihat wajah Agus ini sangat pucat sekali. Entah kenapa, apa dia ini masih sakit dan dipaksa kerja. Kemudian di pagi itu belum ada orang yang datang, cuma mereka bertiga. Setelah itu mereka masuk, tapi pintu depan toko ini belum dibuka lebar, karena Mbak Oki ini sengaja ingin mendengarkan cerita Agus. Nah, waktu itu akhirnya ada 3 orang, Mbak Oki, Agus, dan Justina. Agus disuruh duduk di depannya meja kasir. Nah, Mbak Oki pun bertanya, "Emang ada apa Gus? Kamu mau ngomong apa?" Nah, Agus itu langsung seperti mau menangis. Wajahnya ini sangat pucat sekali. "Mbak, aku minta maaf. Aku di sini ngelakuin kesalahan, Mbak. Tolong maafkan." "Iya, kesalahan apa, Gus? Coba kamu cerita pelan-pelan. Aku gak bakalan marah, yang penting kamu ini jujur." Agus waktu itu cuma bilang, "Mbak, yang nyuri barang-barang sebelumnya ini aku." "Loh, kamu kah yang nyuri, Gus? Kamu loh, aku percaya di sini. Kenapa kamu tega itu?" "Makanya Mbak, aku minta maaf. Aku janji bakalan balikin semuanya. Walaupun barang-barang itu sudah aku jual, nanti aku janji balikin uangnya Mbak. Tapi tolong maafkan aku Mbak. Tolong berikan aku ini kesempatan lagi." "Maksud kamu apa Gus?" Kemudian waktu itu akhirnya Agus ini bercerita, dan Justina ini mendengarkan tepat di samping Agus. Menurut cerita Agus, ketika dia sedang menata barang-barang di kemarin siang itu, dia ini melihat dari atas rak ini seperti ada kepala. Nah, kepala itu wajahnya ini menyeramkan sekali mendekati Agus, karena Agus kaget. Jadi waktu itu dia tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika dia sampai rumah, dia ini sebenarnya tidak berpikir apa-apa, karena mungkin waktu itu dia mengalami seperti halusinasi, itulah anggapannya. Tapi ketika di malam harinya ini Agus tidur, dia ini bermimpi didatangi oleh 3 makhluk. Makhluk itu berupa hanya kepala. Wujudnya ini sangat menyeramkan sekali. Bahkan ada satu wujud yang ini mempunyai taring. Wajahnya itu mendekat ke kepala Agus. Kemudian muncul tangan seperti mau mencekik Agus. Waktu itu dia berteriak-teriak mencoba bangun tapi kesulitan. Ketika Agus ini berhasil bangun, dia ini melihat 3 sosok ini berpaling, terus kemudian keluar dari kamar Agus. Dari situ dia sadar kalau tadi itu bukan mimpi. Bahkan dia masih merasakan sakit di lehernya. Pada waktu itu dia langsung bercerita kepada bapaknya. Bapaknya pun bertanya kepada Agus, "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian dia bercerita. Setelah itu bapaknya memberi nasihat, walaupun sempat memarahi Agus, agar Agus ini mengakui apa yang dia lakukan. Kemudian dia ini minta maaf. Nah, pada waktu itu Justina ini langsung bertanya kepada si Agus ini, "Wujudnya seperti apa Mas? Tolong kamu ceritakan." Nah, ketika Agus ini bercerita, Justina ini baru sadar kalau 3 sosok yang diceritakan Agus itu wujudnya seperti
3 buah topeng yang berada di kamar yang biasa dia bersihkan, tempat di mana pemiliknya ini biasanya melakukan ritual dengan membakar dupa. Waktu itu Justina pun tidak menceritakan kepada siapa-siapa tentang apa yang dia mengerti dari kisahnya si Agus ini. Nah, setelah itu akhirnya Agus ini dimaafkan. Kemudian dia pun mengembalikan apa yang pernah dia curi dan dia jual. Walaupun uangnya kurang, dia ini berjanji mau dipotong gaji. Setelah itu dia tidak pernah melakukan perbuatan yang di situ merugikan toko. Nah, rahasia itu pun dikunci atau cuma buat 3 orang, yaitu Agus, Oki, dan Justina. Terima kasih buat semua teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir. Tolong jika ada kekurangan atau ide atau saran, cantumkan di komen ya. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.